Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris di MotoGP 23 untuk mod season 2024. Guys, dan kabar bagusnya, lihat siapa yang udah turun gunung setelah sekian lama purnama-lamanya. Akhirnya Asep Surasep comeback di MotoGP lagi. Dan kalau nggak salah ya, seingat gue pribadi tuh kalau si Asep ini kalau nggak salah ya terakhir kali dia nongol di video karir kita itu di MotoGP 22 kalau nggak salah. Tapi sekarang ini kita bakal coba fokus saja sama satu orang, yaitu si Asep Surasep yang akan kita bikin kayak Road to Glory nanti di MotoGP 2024 season. Nah, sekarang kita bakal coba nikmati untuk waktu ketika gue lagi ngedit atau mengcustom di graphic editor fitur MotoGP 3. Untuk kalian Asep yang udah pernah kalian lihat sebelumnya di MotoGP 21, dan sekarang ini bakal kita bikin yang sama lagi dari basicnya helm X-Lite dengan tipe X803 dan juga untuk beberapa stripping warna yang pokoknya kita bikin sama kayak yang versi di MotoGP 21. Dan kurang lebih finalnya bakal seperti ini. Udah mirip belum sama yang versi Asep di MotoGP 2021? Nah guys, sekarang ini gue bakal ngebela timnya Valentino Rossi. Akhirnya Asep ini di calling sama Rossi untuk turun gunung dan akhirnya dia mau bersedia buat balapan lagi, dan kita bakal ngebela Pertamina Enduro VR46. Nah, bagusnya lagi di sini kita bakal nerapin kalender yang persis kayak yang ada di MotoGP 2024 untuk official kalender, di mana ada beberapa perubahan seperti Termas dari Honda yang udah nggak dipakai balapan lagi karena emang alasan finansial, dan juga Sokol yang kita masukin lagi di kalender kali ini cuy. Untuk tingkat kesulitannya kita bakal menggunakan yang level 100, kemudian jumlah lapnya kita pakai yang 36% dari total keseluruhan balapan. Misalkan di Qatar itu full lapnya 22, kita bakal balapan 35% itu selama 8 lap cuy. Ini bakal menarik karena bakal panjang race kita di tiap round di MotoGP Karir bersama Asep dengan Pertamina Enduro. Oke, langsung aja menuju ke race pertama di Lusail Qatar. Back live from the circuit for the second qualifying session of the MotoGP class. Oke, sekarang kita udah tiba di pit box atau garasinya Pertamina Enduro. Ini meskipun garasinya masih pakai livery Muni VR46, tapi tenang aja, untuk motornya udah kita custom menjadi Pertamina Enduro. Jangan lupa stepnya kita bakal pakai yang versi Asen karena gue rasa untuk lurusan dan juga pedekan di track ini hampir sama kayak di A sendiri, kayak sedangan lah pokoknya. Dan sekarang kita bakal coba turunin bensin agar motornya lebih ringan ketika kita pakai kualifikasi ya, di kualifikasi kedua ini. Semoga aja bisa membuahkan hasilnya maksimal. Dan jujur gue senang pakai duit lagi karena emang ini motor kayak bisa ngebikin kita ngelaju kenceng banget, dan wah pokoknya spektakuler banget. Oke, sesi kualifikasi sudah berlangsung dan Marc Marquez di posisi pertama turun di posisi kedua dan geser sama Pecco Bagnaia. Oke, Marquez kayaknya agak sedikit ngeberikan kita kejutan nih di kualifikasi GP Lusail Qatar. Dan Pecco masih bertahan di pole position. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke track dan saatnya kita ngelakuin flying lap atau hot lap di sesi kualifikasi Lusail Qatar. Here we go. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke lintasan dan sekarang ini kita bakal fokus di sesi kualifikasi terlebih dahulu. Dan sementara waktu yang menjadi pole position ada Francesco Bagnaia dengan dia meraih lap time 1 menit 52,410 detik. Dan di tempat kedua ada Marc Marquez dan Enea yang berada di tempat ketiga. Oke, masuk ke turn 1 kita bakal oper ke gear 3, terus kita oper ke gear 2. Karena kalau langsung ke gear 2 itu biasa agak sedikit nge-slide dan cukup berbahaya misalkan kita nggak bisa ngendaliin. Oke, di turn kedua agak mudah, kita cukup santai saja dengan gear 2. Kita ambil inside line-nya, oke nice. Pas banget sama race yang lain, dan di sini kita menggunakan bahan bakar atau bensin di paling rendah, jadi supaya motornya itu lebih ringan ketika dipakai di kualifikasi. Cuman masalahnya kadang ya, kalau kita kelupaan buat ngatur atau memanajemen bensinnya itu kurang pas, kadang kita bakal kehabisan bensin sebelum melewati finish line.
Jadi nanti kita bakal coba untuk ubah kedua supaya nanti bisa agak sedikit bertahan lah hingga nanti di finish line. Yang penting bobot dari motornya udah ke ringanan cuy. Jadi lebih enak buat dipakai untuk manuver dan pasti handlingnya bakal lebih mudah. Oke, sektor 2 sangat tipis sekali. Kita emang kenceng sih di game berwarna merah, cuman itu tipis sekali, cuman di angka minus 0,053 dan itu sangat-sangat tipis sekali. Misalkan kita finishnya bersamaan sama si Peko, itu paling cuman sejarak seban doang cuy. Oke, tikungan high speed run ke-11 menuju turn ke-12 sektor ketiga. Kita bakal cek bersama-sama berapakah gap yang kita dapatkan di sini dari Peko Bagnaia. Oke, menuju turn ke-13 entry corner dan sektor 3, oke tipis banget cuy, 0,030. Ini tipis banget dan sekarang tinggal satu sektor lagi sebagai penentuan nih. Apakah kira-kira si Asep bisa meraih pole position dari Peko? Let's see aja. Oke, sampai di tikungan terakhir. Oke, pelan masuk dan sekarang kita bakal coba ambil inside line, kemudian bersiap-siap mengaktifkan RHD atau right high device dan full gas from Asep menuju finish line. Kira-kira berapakah tempat yang kita peroleh di sesi kualifikasi kali ini? Dan boom, oke. Tempat ke-8 cuy, gila kok jauh sekali ya. Sektor 1 dan 3 kita memiliki gap bar warna merah meskipun tipis, tapi di sektor 4 kita kayak ditinggal banget jauh sama Peko cuy. Ada apa nih? Oke lah, kita bakal masuk ke bidang, misalnya nanti ada waktu kita bakal coba turun ke track lagi. Tapi ini waktunya tinggal 30-an detik lagi yang gue rasa nggak akan bisa kembali ke track. Ya udahlah, kita bakal lego aja dan kita hari ini bakal start dari pos 8 di mana Peko, Brad Binder, Marc Marquez berada di front row 1, 2 dan juga ketiga. Dan Marco Bezzecchi start dari grid ke-6. Greetings to all from the Qatar Peninsula. We're at the Lusail International Circuit near the capital city of Doha. Cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. The sun has set over the Qatar desert and the sand brought onto the track by the wind will make it difficult for riders to get good grip during the early stages of the race. Temperatures have dropped considerably compared to this afternoon, so many teams have opted for soft tyres. Oke semua, dan tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Lusail Qatar. Di round pertama MotoGP 2024 mod dan Jack Miller start dari grid ke-7. Oke, hari ini Marc Marquez start dari grid ketiga, di mana dia bersebelah sama si Binder dan juga Peko Bagnaia. Sementara itu Pertamina Enduro VR Fortis bersama Asep Surasep akan start dari grid ke-8. Oke, kita start dari posisi yang cukup di bagian tengah dan jangan lupa untuk startnya kita bakal load aja supaya buat jaga-jaga sampai takutnya nanti kehilangan start, jadi kita bakal pakai yang default lagi. Oke, hari ini soalnya terlalu kayak agak sedikit bikin bingung. Ini tracknya tuh dingin tapi kadang ya kalau kita nggak sadar di ketan ini agak sedikit makan banget ban depan. Jadi kita pakai hard dan belakang medium. Oke, kali ini kita langsung aja mulai balapan dan nampaknya duo Repsol Honda mental cuy. Juan Mir 18 dan si Luca Marini, ya ampun ke-20, gila gokil sih. Oke, kalau gitu langsung kita mulai balapan di round pertama di MotoGP 2024 mod season. Let's go. All hell will break loose in a few moments. Oke semua, dan inilah dia secara kelas MotoGP round pertama Lusail Qatar. It's up to go, it's on the way. Dan langsung saja kita mulai dan Marc Marquez memiliki start buruk cuy. Marquez langsung merosot di posisi ke-7 saat ini. Kita overtaking Jack Miller, menyusul kembali Jorge Martin dan Jack Miller masih kembali berusaha mendefense serangan dari Pertamina Enduro. Masuk ke turn kedua, entry ke pelan dan Jack Miller membuat kolisi yang sangat berbahaya. Untung aja dengan sebagai crash dan masih bisa kembali memfight back Jack Miller. Dua KTM kita jebol, sekarang giliran Brad Binder. Apakah bisa kita overtaking dan hati-hati. Kita agak melebar sengaja supaya nggak ada collision dengan Brad Binder tadi di turn keempat. Kita agak sedikit lebih laid back dan si Brad Binder itu lebih early dan ya hampir aja kita tubruk dari belakang. Sementara itu Peko Bagnaia dan juga Enea Bastian ini menempati dua besar. Peko udah nggak bisa kita udah nggak heran Peko bakal sekencang ini cuy. Wajar aja dia emang seorang juara dunia 2 kali dengan Ducati cuy. Apalagi pakai Ducati kan pasti bakal overpower banget. Dan berhubung hari ini balapannya selama 8 lap ya, atau 35% dari total keseluruhan lap, kita bakal coba main kayak realnya aja. Kita harus mencari momen-momennya pas untuk bisa ngelakuin overtaking. Nggak usah buru-buru. Justru kalau buru-buru itu malah cukup bahaya karena itu bisa bikin kita crash dan rawan kita melebar.
Ya sekarang sebenarnya kita bakal coba fokus dulu untuk bisa untuk mengimbangi laju dari Brad Binder sembari menempel laju dari Brad Binder. Kalau udah dapat momennya, udah bisa memiliki ruang kosong, kita bakal ngelakuin overtaking kepada Brad Binder. Dan sekarang Binder masih berada di tempat ketiga dan kita akan coba fokus rapat dengan Binder. Apakah mungkin RC16 versi 2024 ini bakal bisa terlepas dari bayang-bayang Ducati? Atau mungkin justru ya sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya masih bisa dihabisin sama Ducati. Apalagi sekarang ini kita udah pakai Ducati bekasnya Francesco Bagnaia. Oke, masuk ke turn 1 ke bakal late break dan sekarang terbukti kita semakin rapatin gear dengan Brad Binder. Dan di turn 1 hati-hati, kita bakal keberikan suatu pressure atau gangguan mental kepada Brad Binder agar dia merasa kurang nyaman dan pasti bakal kehilangan fokus. Karena itulah hal yang paling ingin gua terapin kepada EA-nya si Brad Binder agar dia merasa apa ya, kayak ngerasa tertekan cuy. Lagi-lagi momen yang sama kayak di lap pertama tadi kita hampir aja menabrak si Brad Binder. Kita overtaking Binder kembali side by side terjadi dan Brad Binder masih bisa lepas. Oke, hati-hati, kita bakal tempel terus sampai dapat momen yang pas cuy. Oke, exit Gunnar menuju turn ke-7 sektor kedua Berdamina Enduro. Masih membayang-bayang Red Bull KTM Factory. Masuk ke sektor ketiga, tikungan ke-7, 8, kemudian 9, pergantian dari sisi kanan. Oke, kolisi terjadi sekarang. Kita bakal coba memberikan ruang pada Binder agar kita bisa mengovertake nanti dari corner. Dan ya, resi aja di tikungan high speed. Kalau udah pemainnya, kita bakal langsung kenceng banget di sini. Dan bener saja kita overtaking Brad Binder, langsung kita defend dari sisi kanan agar dia nggak masuk kembali atau mencoba men-switch back. Dan terbukti di turn ke-12 atau tikungan ke-12 tidak ada perlawanan dari seorang Brad Binder, aka penunggang dari RC16 dari KTM Red Bull Factory. Pokoknya tadi kita kayak ngepancing si Binder untuk bisa masuk dari inside line di turn ke-10 dan dia berhasil masuk. Kemudian kita yang dari luar otomatis memiliki tumpuan akselerasi yang bagus dan kita berhasil mengovertaking Brad Binder sekaligus mendefend di turn ke-12. Pokoknya kayak berkesinambungan, nyambung gerakannya, dan itulah momen yang paling gue seneng sementara waktu di GP Qatar ini cuy. Oke, lap ketiga masuki dan sekarang kita sudah masuk di peringkat ketiga atau di zona podium. Ini sebenarnya udah cukup lama, tapi alangkah bagusnya jika kita lebih nge-push lagi agar bisa masuk di tempat kedua. Karena sangat disayangkan performa sebagus ini nggak bisa untuk menyusul penunggang Desmo GP24 seperti Enea Bastian ini. Kita bakal maksimalkan potensi dari Desmo GP23 yang kita pakai saat ini. Barangkali bisa memberikan hasilnya maksimal dan menempuh tempat atau meraih posisi kedua. Nah sekarang sementara waktu kalau ngeliat performa dari si Marc Marquez ini, kayaknya Marquez masih belum bisa untuk beradaptasi dengan sangat baik ketika balapan dimulai. Mungkin bener saja ketika di sesi kualifikasi atau mungkin praktis dia bisa kenceng karena emang nggak ada kayak simulasi race-nya juga. Karena yang utama ketika balapan adalah itu mengimbangi atau bisa membuat race pace yang sangat-sangat stabil. Nah itu yang susah mungkin yang dialami sama Marquez, itulah yang terjadi. Jadi ketika kualifikasi praktisnya itu kenceng banget tapi dia nggak bisa untuk ngelakuin atau memiliki race pace yang stabil. Makanya tadi di race-nya nih si Marquez gak ada peningkatan sama sekali. Ditambah lagi tadi ketika start dimulai, itu startnya Marquez jelek banget. Dia meskipun start ketiga tapi dia gak bisa untuk memaksimalkan potensi dari Desmo yang dia pakai. Sangat disayangkan banget, padahal yang ini bisa kenceng banget. Bahkan KTM pun bisa untuk ngelampauin, bahkan tembus di posisi ketiga. Dan sekarang ini malah Marquez mental di tempat ke-7, dijepit sama Martin dan juga si Johan Zarco. Sementara itu KTM atau duo Red Bull KTM Factory masih sanggup untuk menjaga posisinya masing-masing dengan berada di tempat keempat dan juga tempat kelima. Oke, Pecco Bagnaia yang memiliki gap yang sangat-sangat jauh sekali sekarang ini di lap keempat, dimana memiliki gap yang hampir menyentuh di angka 5 detik dari Asep Surasep. Sementara itu Enea Bastian ini sudah mulai nampak kita dekati. Apakah mungkin di 4 lap ke depan kita bisa mengovertaking Enea Bastian ini? Let's see aja. Nah ini gue rasa kita agak sedikit memiliki blunder ya guys ya, karena ini kompon ban kita itu depan yang gue kadang-kadang kayak bakal kepake banget nih di balapan kali ini, ternyata malah kepakainya dikit banget. Ya ampun, kita kayaknya
ngebikin blunder banget nih di balapan kali ini, yang harusnya mungkin bisa lah pakai soft, kita malah pakai hard. Tapi ya udahlah, mau diapa lagi, udah terlanjur balapan dan udah masuk di lap keempat, nggak bisa kita restart karena udah jauh banget perjalanan kita di race kali ini. Yang belakang medium ya lumayan lah, udah sedengan kepakainya, ya mungkin habis sekitar 35%. Overall sih udah bagus banget, udah bisa untuk menjaga kestabilan dari ban kita, dan bensin masih aman juga. Nah di sini gue nggak mau pakai port 3 keseringan, karena misalkan kita keseringan pakai port 3 itu yang ada takutnya kita malah nanti takut kehabisan bensin ketika udah sampai di 2 lap terakhir. Itu sering gue alamin cuy. Waktu kita nggak kayak kelupaan ngeganti power 3 ke 2 itu bakal parah banget sih. Untung aja ya di MotoGP ini kita udah bisa memiliki fitur atau ada fitur notifikasi, misalkan nih kita pakai power 3 dan kelupaan matiin, nanti bakal ada sound dari gamenya yang memberitahu bahwa itu adalah bensin yang udah mulai kepake banget, atau power 3 itu masih aktif dan kita kehilangan bensin cukup banyak. Itu yang gue suka dari fiturnya si MotoGP 23. Tapi sekarang ini kita pakai power 2 aja cukup dan udah bisa untuk nyusul Enea Bastian ini. Yang penting kita bisa untuk menjaga race pace agar tetap stabil, pasti bakal bagus banget nanti di beberapa lap ke depan. Oke, lap kelima kita masuki turn 1, kita bakal light braking. Kita light brake sembari semoga ngelebat, dan yes, nice. Dapat apex-nya. Gue pikir bakal melebar, ternyata enggak cuy, masih aman loh. Oke, turn kedua. Dan sekarang kita dengan Enea semakin rapat, hanya 0,285. Ini pasti bakal sengit banget. Gak kebayang kita bakal battle sama Enea hingga nanti di lap terakhir cuy. Oke, masuk ke turn keempat, hati-hati. Sekarang kita bakal ambil inside line. Dan sekarang bagus sekali. Oke, makin rapat sama si Enea Bastian ini. Masuk ke turn kelima. Masuk lagi dari bagian dalam. Kemudian di turn ke-6 kita bakal light brake. Dan kita overtaking Wisaka. Tipis banget. Oke, kalem. Masih panjang perjalanan. Lap ke-5 setengah 678. Oke, ngelebar lagi. Kita terlalu agresif ngelakuin pengereman sehingga ban belakang agak nge-slide, dan untung aja nggak sampai ngelebar loh, masih bagus. Oke, turn ke-10 menjelang high speed gonna di Lusail Qatar, dan kali ini Enea Bastian ini berusaha keras mendefense serangan dari Asep Surasep. Lap kelima sedang berlangsung. Sementara itu Francesco Bagnaia meninggalkan rombongan di belakang. Ngacir banget tuh si Pecco Bagnaia, gila. Gak nyangka bakal sekencang itu si Pecco Bagnaia di race kali ini. Apakah mungkin nanti di MotoGP yang real Pecco bakal ngelakuin hal yang sama seperti ini? Tapi kayaknya sih ya mungkin dia bisa ngelakuin hal kayak gitu, tapi mungkin bakal agak sedikit susah karena sekarang ini para pembalap yang masih muda atau selitnya Pecco Bagnaia itu memiliki performa yang relatif sama cuy. Apalagi sama-sama paduka Ducati. Apalagi aku sayang kenceng banget dengan S16. Oke, kita bakal light braking dan kita ngebikin mistake. Ngelebar kampret banget dah. Oke, turn 1 kita malah ngebikin mistake, dimana kita bakal ingin mencoba light brake agar bisa untuk sama kayak di lap sebelumnya. Malah kita kebablasan cuy. Terlalu lambat kita ngelakuin pengereman. Akhirnya kita melebar dan sekarang malah menjauh lagi dari Enea Bastian ini. Tapi gak masalah, masih ada lap ke-6,5 dan 7 serta ke-8. Oke, masuk ke tikungan ke-7. Masuk kembali fokus menyusul Pecco Bagnaia. Masa Enea Bastian ini langsung saja light brake dan semakin rapat dengan Enea Bastian ini. Sesaat lagi kita kembali manuver overtaking Enea di turn ke-7. Langsung saja kita light brake, kita overtaking Enea meskipun cukup agresif dan terlihat kasar, dan kita malah ngelebar. Kita malah kok kurang fokus gini cuy. Aneh nih. Wah, kacau sih ini. Kayaknya gue udah mulai kehilangan fokus di sisa balapan GP Lusail Qatar, dan Enea Bastian ini dia sadar diri, maksudnya dia menyadari bahwa kita merupakan ancaman, sehingga dia sekarang ini ngacir banget lah tuh. Terus si Enea langsung ngacir banget meninggalkan kita cuy. Kok bisa gitu loh Enea Bastian ini ngebaca gerakan kita? Atau mungkin tadi si Enea Bastian ini emang sengaja untuk menunggu kita ngelawan, terus kalau kita ngebikin mistake dia langsung tancap gas dan ninggalin kita. Kayaknya sih kayak gitu cuy. Kocak banget dah, Enea langsung ngejauh dari kita cuy, ya ampun. Tapi emang jujur sih, gue tadi kita bermanuver agak agresif ya. Bahkan Enea pun tuh sangat mental, agak sering mental, dan dia malah keluar jalur barengan sama kita. Tapi ya untung aja si Enea nggak sampai crash, dan itu yang gue suka dari AI-nya MotoGP 23. Bobal dan emang
Ngapain masuk gravel, astaga, ceroboh banget. Jadi kayaknya tuh kayak kuat banget, gak bisa atau gak gampang dijatuhin. Itu yang gue suka ketimbang versi serial game MotoGP yang lainnya. Dan sekarang kita malah turun lagi untuk memiliki kesempatan menyusul Enea Bastian ini. Tapi lihat saja apakah di sisa race GP Lusail Qatar Asep bisa overtaking Enea Bastian ini. Kalau dari yang gue prediksi kayaknya sih agak sedikit agak sedikit pesimis karena sekarang ini posisinya si Enea udah ngerti bahwa kita merupakan ancaman, sehingga Enea itu langsung tancap gas bola aja. Apalagi sekarang ini balapan tinggal 1,5 lap lagi, pasti dia bakal maksimalin performa dari Ducati Desmo GP24. Oke lah, nggak masalah, yang penting kita udah bisa masuk di zona podium, udah sangatlah luar biasa banget. Apalagi nih balapan selama 8 lap atau 36% dari total keseluruhan lapnya. Ini bener-bener panjang banget di Lusail Qatar. Trek 5 kilo dan ditambah balapan selama 8 lap itu udah lama banget cuy. Pokoknya kalau dihitung sih ada sekitar antara 14 sampai 16 menit itu sekitar setiap balapan di round dengan balapan selama 35% dari total keseluruhan lapnya cuy. Oke, Enea langsung ngacir lagi, gila, gokil. Guys, ini serius, Enea udah tahu nih kita emang ancaman, sehingga dia sekarang ini ngacir banget ninggalin kita. Gue rasa sih Enea itu pakai power 4 ya, makanya bisa sekencang itu cuy. Kita pakai power 3 aja ini masih belum bisa menyusul si Enea Bastian ini. Oke, exit corner, RHD on. Mistake lagi. Oke lah, kayaknya udah jelas ya, kita akan menempati urutan ketiga nih di race GP Lusail Qatar. Sementara itu update posisi sebelum masuki finish line. Di posisi pertama ada Pecco Bagnaia. Tempat kedua ada Enea Bastian ini, dan di posisi 3 ada Asep Surasep, dan di luar dari zona podium atau dari posisi 4 ke atas ada Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martin, Marc Marquez, dan juga Johan Zarco yang berada di tempat ke-8. Selebihnya gue nggak tahu karena emang nggak ada daftar pembalapnya di urutan 8 hingga urutan ke paling akhir atau urutan ke-23. Tapi yang jelas guys, Honda sama Yamaha tidak masuk sama sekali di 8 besar. 1, 2, 3 Ducati, 45 KTM, 67 sorry, ternyata Johan Zarco merupakan wakil dari Honda. Gue lupa loh, ini kan masih ke bawah sih. Zarco ini merupakan pembalap dari Prima Pramac Racing. Tahu-tahunya kan dia udah ganti pabrikan ya, udah ganti tim di LCR Honda Castrol. Sorry banget guys. Tapi yang jelas Yamaha tidak ada sama sekali di tempat ke-8 ini. Sangat-sangat buruk sekali. Dan kalau ngomongin soal Yamaha sekarang ini after Sepang tes kemarin itu bisa kita kayak ambil kesimpulan Yamaha top speednya udah bagus banget, udah kenceng, tapi beloknya yang susah. Ini kayak gambaran Ducati zaman dulu sebelum dia pegang sama Gigi Dalinya. Kenceng di lurusan tapi sangat susah buat cornering cuy. Itulah gambaran Yamaha. Jadi kayak Yamaha sekarang ini merupakan Ducati masa lampau. Lurusan kenceng, beloknya sulit cuy. Oke, last corner, dan sekarang Pecco Bagnaia memenangi balapan GP Lusail Qatar. Sementara itu Enea Bastian ini berhasil menempati podium 2, dan sekarang Pertamina Enduro VR46 dengan Asep Surasep berhasil menyelesaikan balapan untuk race perdana dengan menempati podium 3. 2 KTM melengkapi 6 besar, dan Marco Bezzecchi finish di urutan ke-9 sebagai teammate kita di Pertamina Enduro VR46. Ini aja kita punya gap sama Pecco kayaknya nggak terlalu jauh guys, cuman maksudnya kayak lap time kita sama itu nggak terlalu jauh. Kita 0 berapa sih? 897, sedangkan Pecco itu 6 sekian, pokoknya cuman sekitar 0,2 detik aja gap kita sama Pecco Bagnaia. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga Pecco Bagnaia kan udah juara dunia motornya kecil, dan juga dia memiliki skill yang sangat berbakat dan sangat mumpuni sekali di setiap balapan MotoGP. Sementara itu yang finish di urutan 10 ke atas ada Aleix Espargaro, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Di Gia, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pedro Acosta yang finish di urutan ke-17 di race pertamanya di MotoGP karir atau di MotoGP debutnya. Sementara itu yang finish di urutan 18 ke atas atau hingga posisi ke-23
ada Allegri, Staga, Luca Marini, Juan Mir, Raul, dan juga si Augusto Fernandes. Gila, gokil, ini dua Repsol kayak ngampas banget cuy. Ya makanya memang mereka ini butuh kita kembangkan sih motornya Honda, nanti di next seasonnya barangkali kita bisa gabung Honda dan bisa ngembangin motornya mereka. Dari klasemen nggak ada apa ya, kayak nggak ada, karena emang nggak ada akumulasi poin, makanya untuk urutan klasemen masih sama dengan hasil balapan di Race GP Qatar. Tapi di klasemen tim itu yang menarik. Di berapakah kita berada untuk klasemen tim di MotoGP ini, dan sekarang kita berada di tempat ketiga dengan akumulasi dari 3 pembalap sekaligus dari Asep, Marco, dan juga Fabio Di Gia. Kalau klasemen pabrikan nggak usah ditanyain ya guys, ya udah jelas juga dia pasti yang paling unggul, karena ya emang Pecco yang meraih kemenangan dan nyalanya cuma numpang doang nempel di klasemen pabrikan sebagai nama pabrikan toh cuy. Gokil nggak tuh, Ducati pasti bakal OP banget sih di musim 2024. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video next round, tepatnya di GP Portimao. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Gair di episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. We're live for the podium ceremony where there's an Italian flag flying on the top step. A stunning win in great Italian style. Bagnaia beat his opponents with a masterful victory today.